Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolita Anggraini dengan NIM 22021020131 dari kelas B, Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Jember. Di sini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah dan Filsafat PLS. Pertanyaan pertama yaitu, gambar apakah itu? Pada gambar satu di atas ialah sebuah karya dari Auguste Rodin yang menampilkan seorang pria tanpa busana dalam posisi jongkok sambil berpangku tangan seperti sedang berpikir. Patung tersebut mulai dibuat pada tahun 1880, akan tetapi baru diperkenalkan pada tahun 1904. Mengapa gambar tersebut menjadi bagian penting dalam kajian mata kuliah Sejarah dan Filsafat PLS? Gambar di atas menjadi bagian penting dalam kajian mata kuliah Sejarah dan Filsafat PLS karena gambar di atas adalah gambar yang sering digunakan untuk mewakili sebuah filsafat. Pada gambar di atas merupakan simbol individu yang peduli akan kebenaran dan berusaha menemukannya dengan menggunakan pemikiran yang kritis. Selanjutnya, nomor 2, gambar apakah itu? Gambar itu adalah gambar yang mempertanyakan apa makna dari sejarah itu sendiri. Jadi, asal mula kata sejarah itu sendiri berasal dari bahasa Arab sajarotun yang berarti pohon. Istilah tersebut digunakan karena istilah keluarga kerajaan mirip seperti pohon yang terbalik. Jadi, arti sejarah yang sebenarnya lebih kepada catatan tertulis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Selanjutnya, mengapa gambar tersebut perlu dipahami oleh mahasiswa PLS dalam pengenalan sejarah dan filsafat PLS? Karena agar mahasiswa mengerti kebenaran yang terjadi pada peristiwa masa lampau dan membantu kita untuk memahami orang serta perilaku yang ada pada masyarakat serta bagaimana terbentuknya pendidikan luar sekolah itu sendiri. Selanjutnya, apa itu sejarah PLS secara umum? Sejarah PLS adalah catatan atau tulisan tentang peristiwa-peristiwa mengenai bagaimana, kapan, dan kenapa terbentuknya PLS itu sendiri. Selanjutnya yaitu, apa itu sejarah PLS secara khusus? Menurut Undang-Undang 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2, dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Luar Sekolah menyatakan PLS merupakan kumpulan individu yang melakukan kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar sekolah untuk tujuan pembelajaran. Yang nomor 3 yaitu, apa itu filsafat secara umum? Filsafat secara umum adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mencapai kebenaran asli. Filsafat juga merupakan pencinta kebijaksanaan dan biasanya disebut dengan ibunya ilmu. Serta filsafat juga merupakan ilmu pengetahuan tentang alam maupun bagaimana hakikat yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu, apa itu filsafat PLS? Filsafat PLS adalah filsafat yang mengkaji ilmu-ilmu atau permasalahan yang ada pada PLS. Selanjutnya, mengapa gambar tersebut penting dalam sejarah dan filsafat PLS? Karena filsafat merupakan ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Jadi, filsafat sangat penting untuk mengetahui seluk-beluk atau sejarah yang terjadi pada PLS. Nomor 4 yaitu, apa saja yang mempengaruhi dari pendidikan luar sekolah? Hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya pendidikan luar sekolah menurut Sulaiman Jusuf 2004-71 ada 5 alasan, yaitu kesejahteraan, kebutuhan pendidikan, keterbatasan sistem persekolahan, potensi sumber belajar, serta keterlantaran pendidikan luar sekolah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan luar sekolah sendiri yaitu pengaruh pendidikan informal,
pengaruh tradisi masyarakat, serta pengaruh agama. Nomor 5 yaitu uraikan dengan jelas 5 alasan munculnya pendidikan luar sekolah menurut Sulaiman Yusuf. Yang pertama yaitu kesenjangan pekerjaan, the job gap, yaitu adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja atau keterampilan kerja yang dibutuhkan. Nomor 2 yaitu kesenjangan efisiensi atau the efficiency gap, yaitu kurangnya pemanfaatan secara tepat sumber daya manusia dan sumber finansial. Yang ketiga yaitu kesenjangan bayaran sebagai pendapatan, the wage gap, yaitu tingginya bayaran di sektor perkotaan mengakibatkan migrasi dari desa ke kota. Yang keempat yaitu kesenjangan evaluasi atau evaluation gap. Kesenjangan ini timbul karena sulitnya menilai kinerja individu dalam pekerjaan karena keterampilan pekerja lebih cepat daripada supervisornya. Yang kelima yaitu kesenjangan harapan atau expectation gap, yang terlihat dari adanya migrasi dari desa ke kota dan mengejar pendidikan guna mencari kerja yang seringkali tidak. Selanjutnya yaitu nomor 6. Ada beberapa aspek yang membentuk perkembangan pendidikan luar sekolah. Berilah penjelasan dari aspek-aspek tersebut. Aspek pertama yaitu aspek pelestarian budaya. Pendidikan pertama dan utama terjadi di lingkungan keluarga yang bertujuan untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun-menurun. Yang kedua yaitu aspek teoritis. PLS sangat berperan penting bagi kehidupan karena komponen-komponen seperti pendidikan informal, pendidikan formal, pendidikan non-formal tidak dapat berdiri sendiri, harus beriringan. Yang ketiga yaitu aspek hukum adanya PLS. Ada hukum yang mengawasi dan mengatur tentang PLS yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Yang keempat yaitu aspek kebutuhan akan pendidikan. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan pendidikan yang terjadi akibat perkembangan ekonomi dan kemajuan ilmu teknologi khususnya di daerah desa-desa terpencil. Yang kelima yaitu aspek keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan formal sangat dibatasi oleh ruang dan waktu maupun kurikulumnya, yang mana tidak dapat memenuhi harapan-harapan semua masyarakat. Karena itulah diselenggarakan lembaga pendidikan non-formal untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat yang belum terpenuhi tadi. Selanjutnya yaitu nomor 7. Pendidikan formal, informal, non-formal harus memiliki keseimbangan antara ketiganya. Bagaimanakah menurut pandangan saudara dari pernyataan tersebut? Menurut saya mengenai hal tersebut sangat setuju karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya pendidikan seperti pendidikan informal, formal maupun non-formal tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan ketiganya berfungsi untuk keberlangsungan kehidupan seseorang dalam pendidikan, sehingga ketiganya haruslah seimbang dan berjalan seiringan untuk memberikan pengajaran kepada orang yang tidak mampu sekalipun. Yang nomor 8 yaitu berikan 3 pijakan PLS sehingga memiliki legitimasi sampai saat ini. 3 dasar pijakan PLS yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, serta Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 tentang pendidikan non-formal. Selanjutnya nomor 9 yaitu buatlah analisis dari program PLS yang sampai saat ini masih memiliki kesempatan dalam membangun kehidupan bangsa. Menurut saya program PLS yang masih memiliki kesempatan dalam membangun kehidupan manusia sampai saat ini yaitu program kejar paket A, B, dan C. Program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA.
tadi mulai dirintis sejak tahun 1989 dan dilaksanakan secara rasional sejak tahun 1994. Hambatan-hambatan yang ada pada program ini tentunya ada. Namun, hambatan-hambatan tadi seharusnya tidak lagi diakibatkan oleh hal-hal yang bersifat teknik operasional, akan tetapi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan tuntutan pasar, sehingga substansi program paket A dan paket B harus selalu diadaptasikan. Hambatan-hambatan itu juga terdapat pada warga belajar, tutor, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Kejadian seperti itu sangat sulit untuk dihindari karena bagaimanapun baiknya program belajar jika tidak langsung memberikan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan warga belajar, terutama dalam hal pemecahan masalah ekonomi, maka mobilitas warga belajar sangat sulit untuk dihindari. Akan tetapi, saat ini program kejar paket sangat dibutuhkan masyarakat untuk keberlangsungan hidupnya, sehingga membuat program ini dapat bertahan sampai saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.